Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Aksara film maksudnya. Aku nggak takut yang namanya azab. Hai guys, hari ini gue akan merangkum salah satu film yang sangat membagongkan. Karena selain memiliki grafik 360-an, film ini juga memiliki ending yang tak karuan. Oke, daripada gue aja yang nyesel nonton ini film sampai habis, mending kita berbagi penyesalan. Skuy! Film ini diawali dengan seorang woman yang sedang berflexing ria dengan memamerkan mobil sportnya. Ya, sebut saja ini woman namanya Nina. Ketika itu datanglah dua NPC GTA Somalia yang datang dan berhasil terkena jurus berflexing ria milik Nina dengan berkata seperti ini. Ini itu salah satu mobil baru aku. Widih, pasti Nina punya bisnis skincare. Di sana dua NPC GTA Somalia ini pun sempat ingin menumpang dengan Nina, nggak tahu diri kali dah udah tahu minion. Namun si Nina menolak karena alasannya, Supir aku lagi makan siang dulu. Gimana kalau lain waktu? sopirnya makan siang dong, terus majikannya kagak makan malah nunggu mobil. Brutal kali mental sopirnya. Nah, usut punya usut, saat si Nina mencoba berflexing ria dengan metode vlog ala-ala motivatornya. Dulu saya naik Supra, sekarang bersyukur udah bisa beli mobil terbaru, ya walaupun harganya melebihi ginjal kalian. Lalu datanglah seorang mama yang ternyata adalah pemilik asli dari mobil berkecepatan bulldozer ini. Mobil gini doang, saya juga bisa beli. Lihat aja. Di sisi lain, suami Nina bernama Rio, seorang mantan pro player di film sebelumnya. Ini dia filmnya. Ia pun terkagetkan melihat istrinya berfoto di sebuah mobil mewah, dan kita pun melihat penampakan seorang pro player yang kini sudah memakai kaca akibat kelamaan push rank sampai Mobile Legends-nya tamat. Kamu beliin aku aja mobil baru. Bayar cicilan mobil yang ada aja aku udah kembang kempis. Itu sudah kewajiban kamu. Buset, ini sekte apa lagi? Coba. Film kemarin bilang tugas istri menghabiskan uang suami. Sekarang ada sekte baru lagi. 1 bulan kemudian di tengah hiruk pikuk kota Nganjuk City, Nina pun mulai bertemu bersama kaum NPC GTA Somalia yang lainnya, di mana mereka saling memamerkan kekayaannya. Ada yang beli rumah di Nganjuk, beli voucher diskon kurungan penjara, bahkan ada juga yang pamer berhasil endorse judi online namun tak ditanggap. Wah, sebuah pencapaian yang keren ya. Malah jadi duta anti judi online. Ini hadiah dari suami aku karena dia baru pulang dari luar negeri. Istri Thanos pasti ini. Nah, si Nina yang merasa kalah saing karena tak memiliki cincin yang mahal, sepulang suaminya dari kerja dan baru aja dapat gaji. Aduh. Hari ini kamu gajian kan? Mana duitnya? Aku mau beli berlian. Hidup lagi susah-susahnya, malah hidup sama orang susah. Baru minta dibeliin berlian gitu aja udah kayak gitu. Gimana yang lain? Ya, lu mintanya berlian, dodol. Mending kayak batu kali masih mending. Jangan kan beli berlian, mau beli batu kali aja sekarang aku mesti mikir ribuan kali. Oh, ternyata dia nggak bisa beli batu kali juga. Tapi gimana caranya aku bisa beli berlian itu? Aha, buka aplikasi hijau. Pinjol maksudnya. Hanya dengan scan KTP, dana cair morat marit kemudian. Kala itu si Nina yang udah login di aplikasi hijau, beberapa harinya lagi ia pun sudah bisa memamerkan cincin berlian ke para teman-teman sebeban kehidupannya dengan bilang keluarga berlian ini melebihi top up diamond anak-anak mereka. Asli, 200 juta. Widih, 200 juta. Kwitansinya dijepret lagi. Dari luar datanglah si Rio yang kebetulan ingin mabar ML dengan teman-temannya. Namun ketika mendengar percakapan begundal istrinya, ia pun begitu kaget mengetahui harga berlian yang dibeli Nina, bahkan sampai ingin membenetkan diri dari kehidupan. 200 juta? Mati aku. Lah, kalau lu mati film auto ganti judul dong. Nah, sepulang kumpul-kumpul dengan temannya, Rio pun terkagetkan lagi karena cangkem Nina mengatakan hal yang bisa membuat Rio mengajukan KPR rumah lagi. Rumah ini udah aku gadekan sama rentenir. Baru juga lunas, malah ngajuin KPR lagi. Mendengar itu, Rio pun langsung mengambil berlian si Nina hingga berlian itu pun terkena lemparan dan hinggap di sebuah got. Alhasil karena cincin seharga rumah nyemplung ke got, mereka pun terpaksa bekerja sama untuk mencari cincin tersebut yang pastinya nggak bakalan ketemu. Ih, kotor banget lagi. Disuruh main acting, malah cosplay jadi Pandawara. Berasa lagi megang wajah Brody. Setelah mencari-cari dan hasilnya nihil hingga got yang hitam itu berganti warna, Nina pun akhirnya pingsan mengingat harga cincinnya yang seharga 2 juta hilang seketika. Mira pingsan, Irwan. Ya,
Ibu segera ke sana. Cuman pingsan doang sampai nelpon mertua. Beberapa Masehi setelah Nina sadar, Sekarang juga aku mau pisah sama kamu. ya elah, tahu gini nggak usah sadar aja. Akibat si Nina takut suaminya nggak bisa bayar cicilan rumah yang ia gadaikan dan ujung-ujungnya suaminya harus membuka usaha dengan sebotol aqua glass di lampu merah. Bu, minta bu, saya belum makan bu dari lahir. Rumah kamu yang gadein. Kamu itu suami aku. Udah jadi tanggung jawab kamu. Nah, inilah alasan lu cinta Luna menolak berbatang. Takut jadi manusia serba salah. Kala itu walaupun si emak datang untuk membujuk Nina yang ingin pindah kakak, si Nina pun tetap pada pendiriannya karena katanya buat apa hidup bersama laki-laki tidak berguna. Sementara di aplikasi hijau si Nina bisa mendapatkan laki-laki yang sangat berguna bahkan mau menghidupinya untuk sementara waktu. Customer ojol maksudnya nraktir makan gitu loh. Malam itu juga si Nina pun mulai tinggal bersama emaknya. Aduh, si emak baru aja bebas dari beban kehidupan. Si beban malah minta tinggal di rumah lagi. Aku tinggal di sini cuma sementara sampai aku dapat suami kaya. Berikan hidayahmu ya Allah. Oh, tidak bisa. Ini bukan film azab, Bu. Apalagi pintu gerbang. Beberapa bulan kemudian, si Rio yang tak mampu bayar cicilan seharga motor lipat yang salesnya cuma bisa cengar-cengir di aplikasi Geblek, rumahnya pun kini sudah disita yang tentunya membuat Rio sekarang menjadi si bolang, bocah luntang-lantung. Terlebih lagi saat di kantor, ia pun juga harus dikik dari kerjaannya karena ketahuan promosi judi online tapi lupa bayar backingan. Cuaks. Ingat guys, lu yang merasa selebgram mending stop deh promosiin judi online. Nggak guna cuy. Di perjalanan Rio yang ketemu dengan mantan mertuanya, ia pun sempat diberikan santunan berupa segepok uang dan juga cincin sebagai bentuk terima kasihnya karena sudah membawa si beban kehidupan kembali ke rumah untuk disuruh jaga warung nasi pecel. Padahal enakan tinggal sama Rio bisa berpetualang jadi bocah luntang lantung loh. Kala itu saat sedang menjaga warung pecel, datanglah teman-teman Nina yang entah kenapa bisa mereka berflicker ke sini, tapi yang pasti mereka tak tahu kalau rumah dan warung tersebut adalah milik ibu Nina. Akibat Nina mengaku kalau ini mak bukan ibunya, melainkan orang yang ngutang ke dirinya. Dia punya utang sama aku. Wahai malin kundang, sebentar lagi kamu punya teman. Woman lagi. Dan yang bikin saya terbagongkan di sini, Kalau dulu aku tuh sering banget ngutangin orang-orang di sini. dulu tuh aku sering ngutangin orang-orang di sini. Ini antara naskahnya yang ambigu atau gue yang tolol sih? Nah, untuk meyakinkan dua NPC GTA Somalia yang sungguh membeban kehidupan ini, heran gue udah emak tapi cangkemnya spek bocah SD. Nina pun menunjukkan di mana ia tinggal supaya bisa dianggap anak sultan sedari kecil. Ya ampun, nggak nyangka gede banget rumah kamu. Iya besar ya. Ya udah Bu, kita mampir sebentar yuk. Ya udah. Mamam tuh. Gimana kalau lain waktu main ke rumah akunya? Beneran ya? Ya. Ya, biasalah terkadang orang-orang yang banyak gaya nggak mampu beli otak. Jadi nggak bisa berlogika cuy. Di sisi lain ada seorang minion yang katanya sedang haus. Lalu datanglah si Rio sehabis memborong minuman untuk ditawari ke minion ini. Ya biasalah, lagi ngiklan gitu ceritanya. Tapi jangan sembarang beli teh kemasan. Ada Monty Home. Apaan Monty Home? Bedanya Monty Home sama teh kemasan lain apa? Bukannya bilang makasih, udah dikasih minuman, malah ngasih pertanyaan esai. Beberapa hari kemudian, si Nina yang sedang mencari manusia berbatang berspek sultan, geblek emang. Ketika sudah mendapatkan target, Nina pun berpura-pura melakukan jurus senggol dongnya, sampai ia pun mulai ngiler melihat cuan-cuan yang berjatuhan seperti pohon di musim kemarau. Buset dah, banyak kali. Suami idaman banget nih. Iya dong, idaman. Tapi kalau cowok udah berduit kayak gitu, idamannya bukan kayak elu, Nin. Si Nina yang pura-pura kakinya terkena pegelinu, ia pun akhirnya bisa berduaan dengan mas-mas ini, ia sebut saja Satya sebagai bentuk permintaan maafnya. Dimana si Satya ini bilang kalau dirinya bekerja sebagai kontraktor yang tentunya membuat Nina seketika berkata, rahimku anget bang. Ya, namanya kerja di perusahaan kontraktor, jadi aku harus sering ngecek. Sampai beberapa hari kemudian mereka pun akhirnya sudah sah grapa-grepe tangan, bahkan saling meromantiskan diri. Buset. Mau minum aja ribet. Kala itu akibat Nina udah sering diajak bolak-balik koyo, ia pun menagih janji si Satya dengan meminta menikah, sehingga 1 bulan kemudian mereka pun akhirnya menjadi kabel dan batok charger secara sah. Wah, satset ya guys. Kalian kapan? Emang gak mau menikmati surga duniawi? Serbi Bandung.
Dan baru aja menikah, besoknya Nina pun langsung menjelma menjadi sosok istri yang sangat harus dihindarkan bagi kaum manusia berbatang. Boleh nggak sih aku minta sama kamu buat beliin aku berlian? Baru juga sah udah nyusahin. Di sisi lain, saat emak Nina sedang berjualan, ia pun tiba-tiba tershutdown kan begitu saja. Sampai ketika dibawa ke rumah sakit, seorang minion pun mencoba menghubungi si Nina yang kala itu selesai diberikan jatah bulanan berupa uang segepok amplop coklat. Jadinya agar jatah tersebut tak dihabiskan untuk biaya pengobatan ibunya, Nina pun beralasan kalau orang yang sakit itu adalah temannya. Siapa yang masuk rumah sakit? Ini mas, ini temen aku mas. Nah, yang gini nih cocok dikutuk jadi batu. Nah, ketika si Nina menjenguk ibunya ke RS tanpa sepengetahuan Satya, ia pun langsung disodorkan press list harga pemasangan ring jantung karena ternyata emaknya ingin jadi Iron Man. Enggak. Karena ternyata jantung emaknya sudah mulai rapuh, tapi bukannya meng-ACC saran dari dokter, melainkan Nina malah berkata seperti ini. Operasi dok? Iya. Biayanya pasti mahal ya? Keselamatan emaknya pun harus diperhitungkan. Anak macam apa ini? Setelah si dokter kematian pergi, jantung emak Nina pun kembali diuji dengan anaknya, mengatakan hal yang begitu membGGST-kan. Berlian lebih penting daripada ibu kandung kamu sendiri. Ya iyalah. Widih, sakitnya melebihi mendengar hukum ketidakadilan di negeri Konohagakure ya. Hari itu juga si Nina pun langsung membawa emaknya pulang karena limit BPJS-nya udah habis, belum sempat mengisi ulang. Mungkin yang punya slogan BPJS gratis bisa bantu, canda slogan. Bahkan di rumah Nina menyuruh emaknya untuk cepat-cepat terbenatkan agar suaminya tak mengeluarkan biaya untuk pengobatan emaknya. Emang bang kali ini anak. Sedangkan di sisi lain ada sebuah ulti dari Mino yang merobohkan proyek rumah milik Satya yang tentunya akibat player toksik yang salah mengeluarkan ulti banteng, dokter kematian Universe Azab yang sekaligus merangkap jadi bos di perusahaan Satya pun harus menurunkan jabatan Satya dari gelarnya sebagai manajer kontraktor. Perusahaan mengalami kerugian yang cukup besar. Tumben lihat dokter kematian ngamuk-ngamuk ya. Biasanya logatnya kayak orang belum makan cuy. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin, Pak. Mohon maaf. Sepulangnya dari kantor, Satya yang masih kena mentalnya pun lagi-lagi harus kena mental akibat mendengar cocotan dari istrinya yang kurang digedik lalu dipersembahkan untuk Sumanto. Aku minta uang dong mas, buat beli tas branded keluaran terbaru. Namun karena Satya sekarang kismin, istrinya pun langsung merekomendasikannya mencari kerjaan yang lain supaya hidup mereka bisa hingar-bingar kembali seperti iklan deodoran. Cari kerja lain aja, supaya kamu dapat jabatan lebih tinggi. Nah, beginilah jika kalian kebanyakan makan mie instan. Dikira hidup seinstan drive-thru McD apa ya? Di sisi lain ada Rio yang sekarang sudah mapan, bahkan sudah memiliki istri baru, apalagi katanya setelah ganti istri, rezeki Rio semakin gacor parah. Semenjak ketemu kamu, usahaku bisa semakin maju. Jadi bagi kalian yang belum gacor parah, coba deh ganti istri. Nah, hari demi hari rumah tangga Nina pun semakin kacau karena ulah ya siapa lagi kalau bukan Nina. Akibat si Satya tak bisa memenuhi segala kehingar-bingarannya, sampai Satya pun harus menerima ancaman karena katanya Nina akan keluar kakak jika Satya dalam 3 bulan belum kaya. Gebleknya. Kalau dalam waktu 2 bulan, kalau sampai kamu gak dapat gaji yang lebih besar lagi, lebih baik kita pisah. Ketika Nina berniat healing, ia pun tak sengaja menabrak seorang woman hingga tas Nina yang mahal itu terjatuh. Namun Rio yang ada di sana, Nina pun begitu terkejut melihat woman yang menabraknya adalah istri Rio. Suami aku juga nggak kalah sukses daripada kamu, Mas. Setahu aku, suami kamu cuma manajer kan di perusahaannya? Cuaks, beda bos. Satya spek budak korporat, ini Rio pemilik usaha cuy. Terlebih lagi saat Nina ingin menggadaikan berliannya, datanglah Rio juga ke sana untuk membelikan istrinya cincin. Dan karena Nina ini kelewatan ingin dilihat orang kaya, ia pun sampai berkata seperti ini. Toko berlian ini, itu punya aku. Sumpah, gue demen kalau ada temen lagi berflexing dah. Serasa lihat badut cuy. Kita berdua senang loh kalau mantan istriku jadi pengusaha berlian. Bisa-bisanya ini orang kagak ada niatan nanya bener apa enggak Nina owner toko perhiasan di sini loh. Ketika di luar Nina yang melihat Rio menaiki mobil mewah, ia pun seketika memiliki pikiran, Mendingan aku jual aja berlian asli aku. Uangnya aku pakai buat sewa mobil mewah. dan kalian tahu mobil mewah apa yang datang? Awas. Kenapa? Ngomong begitu? Kaget ya? Udah nyewa, minimal yang mahalan dikit lah ya.
Atau Pajero aja tuh yang pakai lampu strobo biar kena katarak tuh mata si Rio lihat cahaya ilahi. Namun selesai berflexing Ria, saat di jalan Nina pun tak sengaja menekan tombol turbo sampai mobil itu pun melebihi top speednya, lalu menabrak Blerick yang AFK di samping jalan. Mamam tuh, bengkel ketok magic auto kedatangan rejeki. Kala itu Nina pun langsung disuruh mengganti rugi perbaikan mobil tersebut sampai ia pun harus meminjam ke salah satu juragan pinjol. Bahkan selain meminjam uang untuk biaya ganti rugi, Nina juga meminjam uang untuk biaya pengflexingan dirinya agar bisa dipamerkan ke istri si Rio. Kamu lihat dong, tas dan sepatu branded aku. Kok kamu merasa tersaingi banget sih sama aku, Mira? Berlian aku aja lebih bagus daripada cincin kamu. Kemarin aku ke toko berlian itu lagi, Mira. Katanya kamu bukan pemilik tokonya. Cia, kena sepik. Istri Rio diam-diam menghanyutkan kayak saber room. Dia mengamati, bergerak skill 1 langsung ulti. Setelah ketahuan si Nina ini sok-sok kaya, besoknya Nina pun didatangi oleh juragan pinjol karena rumah ini jaminannya meminjam uang. Geblek kali Nina. Hasil si Satya yang baru pulang kerja, ia pun terkagetkan karena sekarang ia harus menjadi kismin. Bahkan Satya pun langsung mengekik Nina dari kakaknya daripada Nina lebih dulu keluar dari kakak. Dan film ini pun berakhir. Aneh banget kan ya, ngegantung kali filmnya. Sumpah dah. Satu-satunya episode dengan ending gak jelas cuy. Emang suka lawak kalau bikin film apalagi ending. Ya udahlah terserah Kisana aja lah sana. Oke, pesan immortality-nya di sini, janganlah pernah menghabiskan uang hanya untuk gaya hidup mewah. Karena ingat gaya hidup harus mengikuti keuangan, bukan keuangan yang harus mengikuti gaya hidup. Hahaha, fashion elite isi rekening asyulip. Tapi intinya makan tuh gaya hidup.